Hudzaifah ibnul Yaman nama aslinya adalah Hudzaifah bin Hazal bin Jabir al-Absi, dan kunyahnya adalah Abu Abdillah. Gelar Al-Yaman adalah gelar yang dimiliki oleh bapaknya, yaitu Hazal. Jadi Hazal ini punya gelar Al-Yaman, sehingga disebutlah Hudzaifah ibnul Yaman. Artinya Hudzaifah putranya Al-Yaman, yaitu putranya Al-Hazal yang memiliki gelar Al-Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman rahimahullah radhiyallahu taala anhu adalah sahibu sirri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau adalah seorang sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang diberitahu tentang nama-nama orang munafik kecuali Hudzaifah saja. Tidak Abu Bakar dan tidak pula Umar. Hanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu yang tahu persis siapakah orang-orang munafik yang hidup di Madinah pada saat itu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjadi seorang khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka setelah menentukan orang-orang yang dipilih dalam jajaran kekhalifahannya, maka Umar bertanya kepada Hudzaifah, adakah di antara orang-orang yang berada di dalam kepemimpinanku yang termasuk dalam jajaran orang-orang munafik? Maka Hudzaifah mengatakan ada satu orang. Siapa namanya? Maka Hudzaifah tidak mengatakannya. Kemudian tidak lama setelah kejadian itu, Umar pun mengeluarkan salah seorang dari strukturalnya, dan Hudzaifah mengatakan seolah-olah Umar tahu siapa orang yang aku maksudkan. Jadi tepat bahwa itulah orang yang aku maksudkan sebagai orang munafik sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika ada jenazah, maka kecuali Umar akan melihat apakah Hudzaifah ada di situ. Apakah Hudzaifah ikut menyolatkan jenazah itu? Apabila Hudzaifah hadir dan dia ikut mensolatkan, maka Umar radhiyallahu anhu akan hadir ikut menyolatkan pula. Akan tapi ketika tidak hadir Hudzaifah, maka Umar tidak akan ikut menyolatkan. Karena ketika Hudzaifah ibnul Yaman tidak hadir untuk mensolatkan jenazah, tidak menyolatkan satu jenazah, maka itu indikasi bahwa jenazah itu adalah jenazahnya orang munafik. Dan munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang dianggap besar bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq dalam sahihnya. Ibnu Abi Mulaikah pernah mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku telah bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah pernah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah bertemu dengan Abdurrahman bin Abu Bakar dan sahabat-sahabat besar yang lainnya. Maka dia mengatakan, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semua dari mereka takut terjangkit kemunafikan yang ada pada diri mereka. Jadi semua sahabat takut bahwasanya mereka jatuh di dalam sifat kemunafikan. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Hudzaifah ibnul Yaman meskipun beliau tahu daftar orang-orang munafik yang hidup di Madinah, akan tetapi Hudzaifah ibnul Yaman merahasiakannya. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang munafik, saat disebut dia munafik maka tidak ada harapan dia untuk menjadi orang yang baik. Jadi ketika seorang misalnya disebut fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, dan namanya disebut di situ, dia disebut di sana, maka dia akan berputus asa sehingga dia akan semakin buruk dan bahkan dia akan menunjukkan kemunafikan yang sangat jelas.
sehingga tidak disebutkan. Kemudian yang kedua, kenapa Hudzaifah tidak menyebut nama-nama secara jelas, bahkan beliau merahasiakannya? Karena secara zahir orang munafik ini zahirnya adalah seorang muslim, sehingga meskipun hatinya dia kufur, artinya dia menanamkan atau ada kebencian dalam hatinya, akan tapi dia secara zahirnya tetap sebagai seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai izin oleh para sahabat untuk membunuh pimpinan munafik di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Janganlah kau bunuh dia, karena orang-orang akan menganggap bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya. Karena zahirnya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang muslim zahirnya, kan tapi dia menyimpan kemunafikan yang sangat jelas yang disebutkan dalam nas-nas dalil yang sangat banyak di dalam Al-Quran Al-Karim.